Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih atas kasih setia dan kebaikan-Mu. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Bimbing hati kami agar kami bisa mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbing kami agar karakter kami semakin hari semakin bertumbuh menjadi lebih baik, sehingga semakin berkenan di hati Tuhan. Mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 Injil Markus pasal 16 ayat 15. Demikianlah sabda Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Tema renungan saat ini adalah bersaksi melalui kehidupan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, ada seorang gadis kecil berdiri di belakang kumpulan orang banyak, sementara ayahnya sedang bersaksi tentang perbuatan Tuhan di dalam hidupnya. Pria itu bercerita bahwa Tuhan telah menarik dan menyelamatkannya dari gaya hidup seorang pemabuk. Belum selesai ia bersaksi, satu dari sekian banyak orang yang sedang mendengar kesaksian itu menyela dan berkata, "Pak, kenapa Anda tidak duduk diam saja? Anda hanyalah pemabuk yang sedang bermimpi." Si gadis kecil mendekati pemuda tersebut dan berkata, "Tuan, yang Anda teriaki itu adalah ayah saya. Anda mengatakan ayah saya seorang pemabuk. Ayah saya dulu memang seorang pemabuk dan hampir setiap malam memukuli ibu. Ketika dipukul, ibu hanya bisa menangis sepanjang malam. Tuan, kami juga tidak memiliki pakaian yang bagus untuk dipakai karena ayah membelanjakan semua uangnya untuk membeli minuman keras. Dulu, saya tidak memiliki sepatu untuk dipakai ke sekolah. Tapi sekarang lihatlah, sepatu dan baju ini ayah membelinya untuk saya. Karena sekarang ia memiliki pekerjaan yang baik dan tidak pernah mabuk lagi. Apakah Anda melihat wanita yang sedang tersenyum di sana? Itu adalah ibu saya. Dia tidak menangis lagi sepanjang malam. Bahkan sekarang dia bernyanyi sepanjang hari," kata gadis itu dengan bangga. "Tuan, tahu siapa yang melakukan semua perubahan besar itu? Yesus yang telah mengubah ayah. Dia juga telah mengubah suasana rumah kami menjadi indah. Jadi Tuan, jika ayah saya sedang bermimpi, tolong jangan bangunkan dia," lanjut gadis kecil itu dengan penuh percaya diri. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, dibutuhkan waktu dan perubahan sikap yang nyata saat seseorang sudah menerima kasih Kristus agar dia mampu bersaksi tentang semua yang diterimanya dari Kristus, sehingga melalui hidupnya dapat dibuktikan bahwa Kristus benar hidup di dalam dia dan dia di dalam Kristus. Rasul Paulus sendiri mengalaminya. Cukup lama para murid baru bisa menerima dan mengakui perubahan Paulus yang dulunya pembunuh pengikut Kristus, namun kini menjadi pengajar jalan Kristus. Tapi ketika Paulus terus memberitakan Kristus dengan mengisahkan perjumpaannya yang spektakuler di jalan menuju Damsyik, banyak orang menjadi percaya dan memberi diri dibaptis. Apakah ada perubahan dalam diri kita saat ini? Setelah kita mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita,
Kalau ada, bersaksilah tentang kasih-Nya yang besar itu. Ketika kita bersaksi, Roh Kudus akan bekerja di hati orang yang rindu untuk diubahkan. Sehingga setelah kita akan bertambah, satu orang lagi menjadi murid Yesus. Mari kita hidup di dalam pertobatan, agar terang Tuhan nyata di dalam kehidupan kita, dan kita dapat menjadi saksi Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih karena ketika kami mengenal Engkau secara pribadi, ada sesuatu yang diubahkan dalam hidup kami. Urapilah mulut kami agar kami mampu bersaksi tentang kasih-Mu, dan lepaskanlah lidah kami yang keluh dalam mulut kami, agar kesaksian kami dapat memberkati banyak orang. Bapa yang Maha Baik, kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberikan kesembuhan. Saat ini kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Sertai dan berkati apapun yang kami kerjakan, sehingga dapat mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Kiranya apa yang kami kerjakan boleh berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.